ya, Marcel Darwin. Astaga, dia mah duduk berdiri kok sama tingginya sih kamu ya. Aku masih tetap pendek di sebelah kamu. Aduh, kamu sudah biasa duduk di sini. Sekarang saatnya kamu jawablah dalam statusmu yang baru sebagai suami dan papi ini. Jawab pertanyaan saya dengan jujur. Apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau fakta? Marcel, fitnah atau fakta? Salah satu perubahan dalam diri kamu sesudah menikah yang sering bikin kamu senyum-senyum adalah karena sekarang tiap bulan kamu harus transfer ke istri. Kamu kerasa ngelucu karena sebelumnya belum pernah ada yang kamu transfer. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta ya? Iya dong, itu kan sebuah kewajiban. Bangga dong ya, bangga. Usit gitu. Semua gaji kamu transfer ke istri? Enggak semua, ada yang kita simpen. Ada yang disimpan ya. Tapi gimana itu semua udah diomongin tuh di awal pada saat persiapan pernikahan besok aku gini. Udah banget ya. Berapa secara kamu kan pemain sinetron juga, pebisnis juga. Jadi pokoknya dibagi kalau yang ini buat istri, kalau yang ini buat saya. Udah. Ada A, B, ya ini khusus B, ini khusus ini. Oke. Lanjut, fitnah atau fakta Marcel? Awal nikah, istri kamu itu sempat marah-marah sama kamu. Karena kamu tuh pas awal jadi suami tuh suka lebay banget. Tipikal suami textbook. Harus ini, harus itu, perfeksionis. Padahal dia mah pengennya ya udah kayak Marcel yang biasa dulu aja sebelum pacaran. Sebelum nikah, fitnah atau fakta? Fakta. Banyak teori ya? Fakta. Teori apa misalnya yang bikin dia? Bukan teori sih, gimana ya, namanya juga orang baru pertama kali nikah. Terus habis itu kita berusaha untuk menjadi suami gitu loh. Ternyata kalau semakin kita berusaha, semakin kita salah. Jadi ya udah kita Contohnya usaha kamu sebagai suami itu apa misalnya? Ya, banyak lah, kayak gimana sih? Kayak kamu kalau pergi harus izin ya, kalau nggak izin aku marah banget gitu. Bukan seperti itu sih. Itu lebih ke gimana ya? Yang kita kayak berusaha untuk membuat istri nyaman bersama kita. Kita berusaha untuk ngejelasin semuanya apa segala macam, kayak jadinya ngatur. Jadi lebih baik kayak ya seperti kayak kita dulu pacaran aja lah katanya gitu. Ketimbang yang harus dibuat-buat tuh nggak enak. Contohnya salah satu yang kamu ajarin ke istri kamu tuh apa yang kamu ngerasa kamu tuh maksudnya baik gitu ngasih tahu ke istri? Apa? Cara-cara nyalain kompor? Enggak lah. Cara-cara itu udah lupa, jadi kayak bukan jadi kayak permasalahan yang besar kita juga bahas. Cuma kayak kenapa sih kamu kok jadi kayak gini? Oh iya. Karena ya sebenarnya aku tuh berusaha untuk mau jadi suami, sayang. Ya jangan katanya gitu. Seperti kayak biasanya aja udah, jangan ada yang dirubah-rubah. Gitu. Baik, lanjut Marcel, fitnah atau fakta? Salah satu yang kamu juga paling masih harus adaptasi sama sifat istri kamu itu adalah dia terlalu realistis. Bahkan kadang-kadang dia tuh cenderung skeptis. Contohnya kalau lagi bikin rencana sesuatu dia selalu bilang ya lihat aja ke depannya gimana. Kita kan gak pernah tahu kayak gimana. Beda sama kamu yang orangnya itu selalu punya tujuan. Ada target-target yang harus dicapai dan jelas gitu targetnya, waktunya kapan dan lain sebagainya. Fitnah atau fakta? Bingung. Fakta sih kayaknya ya. Istri kamu tapi yang woles aja gitu. Bukan gini loh. Istriku tuh lebih ke ya udah lihat aja nanti gitu loh. Karena itu jalanin berarti sebuah gitu. ketidakpastian gitu loh. Nah, kalau aku tuh suka yang kayak jelas di depan tuh kita mau ngapain. Gitu, ketimbang yang ya udah lihat aja nanti. Ya udah lihat aja nanti. Nah, itu tuh enggak. Kamu sedikit ambisius, kalau dia jangan nanti stres, santai aja gitu ya. Bedanya itu dong. Terus suka bikin jadi ribut nggak? Enggak sih. Enggak ya. Lanjut, fitnah atau fakta? Istri kamu itu juga orangnya lebih cuek dan itu yang bikin kamu agak kesel. Kadang kalau nanya itu kayak nggak niat mau ngajak, makanya kamu kasih ultimatum. Kamu kalau nggak sama aku nggak boleh pergi. Fitnah atau fakta? Fitnah. Itu fitnah. Fitnah. Orangnya nggak gitu. Nggak cuek dia gitu. istri kamu. Pas waktu jadi istri nggak begitu. Pas waktu PDKT begitu berarti. Sekarang jadi istri beda dong dia. Beda dong. Dia udah nggak cuek ya. Udah nggak cuek. Susah lah ya, kayaknya udah. Pas masih PDKT lah. Sebenarnya bukan PDKT juga karena itu kan awalnya temen. Jadi kayak nggak ya. Kalau nggak diajak juga nggak apa-apa, namanya juga temen. Santai kan gitu. Tapi apa sih akhirnya Marcel, kamu kan sempat bilang kamu ya aku kan setengah bule gitu. Nikah itu kayak konsep yang kamu dulu masih mikir-mikir gitu. Kalau sekarang akhirnya kamu teruskan menikah, kamu jadi papi. Enggak, memang pengen nikah. Kayaknya aku nggak pernah bilang nikah entar-entar aja. Enggak pengen nikah. Memang sebuah tujuan hidup kan, ibaratnya kita contoh kita main game. Gamenya ini kita udah selesai. Kita mau ngapain lagi? Harus cari tantangan baru. Betul. Dan menikah ini adalah tantangan baru. Kehidupan kita sebagai melajang udah selesai ya. Next chapternya apa? Ini dia.
Langsung ya, langsung nikah, nggak lama langsung punya anak. Jadi 2 tantangan sekaligus untuk adaptasi. Marcel, fitnah atau fakta? Pada saat kamu melamar istri kamu itu di Sydney, kamu ke sana juga nggak janjian sama dia, tapi nggak sengaja ketemu di sana. Fitnah atau fakta? Ini nulis Fakta. apa sih sebenarnya? Hah? Fakta. Jadi emang nggak sengaja? Nggak sengaja. Jadi gini loh. Kita itu kan aku itu beli tiket ke Sydney itu April dan itu which is aku belum kenal sama Nabila. Oke. Terus Nabila beli tiket ke Sydney itu Mei. Dia juga belum kenal sama aku. Oke. Kita kenalnya Juli. Entah mengapa lagi ngobrol-ngobrol terus aku bilang ke Nabila, "Gua mau ke Sydney September." Terus dia bilang, "Lah, sama, gue juga mau ke Sydney September. Lo tanggal berapa?" Kata Nabila tanggal 13. Terus Nabila, "Lu tanggal berapa?" Gue tanggal 8 sampai 24. Nabila 13 sampai 23. Loh kok kita barengan? Padahal nggak janjian. Nah pas Di sana? Juli kita pacaran, September lamar. Di sana. Di sana. Apa sih yang membuat kamu yakin she's the one gitu? Apa yang beda dari pacar-pacar kamu yang sebelumnya yang artis-artis itu? Nah kan? Langsung. Gimana ya? Menemukan apa? Dia yang aku butuhkan. Yaitu apa yang kamu butuhin Ya. sebenarnya? Gini loh, dia tuh yang aku butuhkan. Yang aku pinginin banyak, tapi belum tentu aku butuhkan. Betul. Nah, yang aku butuhkan udah pasti penting buat aku. Apakah itu? Perempuan yang seperti Ya, apa itu, yang kamu butuhkan? seperti Nabila. Yang cuek-cuek lebih santai gitu orangnya? Dia bisa ngerawat aku dan dia bisa ngertiin aku. Bisa ngerawat kamu dan bisa ngerti kamu. Emang kamu kenapa sih harus di ngertiin? Selain Ya, berikut setiap- ini. Nanti kita bahas kenapa dia baru di ngertiin ya. Kita akan ngajak kamu ngobrol. Kamu anak 1 kan ya. Ini ada keluarga, udah punya anak 4. Kemudian dia mengadopsi lagi 6 bayi dalam waktu yang deketan ya. Jadi dia merawat 6 bayi. Seperti apa suka dukanya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Soraya, aktivis sosial sekaligus ketua umum organisasi kemasyarakatan berusia 41 tahun ini viral lewat YouTube Baim Paula saat Baim Wong melihat rumah Soraya yang dijual ternyata terdapat 6 bayi yang diadopsi Monica sejak Februari 2020. Presiden Direktur sebuah rumah produksi ini awalnya mendapat informasi dari perwakilan Ormas cabang daerah soal kondisi bayi terlantar dan meninggal akibat tidak diurus orang tua tidak mampu dan lahir dari pasangan suami istri di luar nikah. Ibu 4 anak ini mengadopsi 6 bayi sejak masih di dalam kandungan dengan memberikan bantuan kepada ibu kandung anak tersebut. Benarkah Monica tergerak mengadopsi 6 bayi lantaran teringat dengan pesan dari almarhum sang ayah? Dan benarkah hingga saat ini Monica belum kesampaian membangun sebuah panti asuhan? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sama Ibu Monica. Ini viral ya, langsung 6 baby sekaligus. Enggak kalau misalnya ada rencana atau emang iba ada anak yang ditelantarkan. 1 sih kita masih bisa agak ngerti gitu. Ini langsung 6. Kenapa langsung 6 sih? Enggak satu-satu dulu? Sebetulnya sih nggak serentak 6. Nggak serentak 6. Nggak langsung. Jadi Tapi dalam waktu dekat, dalam waktu berdekatan. Apa Hampir yang dalam memicu waktu itu berdekatan. saat itu langsung 6 tuh, maksudnya langsung dalam waktu berdekatan 6 tuh pasti ada sesuatu tuh yang mendorong untuk disegerakan. Hati sih yang bicara. Hati. Yang bicara. Saya seorang perempuan, saya juga seorang ibu. Jadi pada saat ada yang menghubungi saya mengatakan bahwa yang utama sih dari segi ekonomi ya Mbak. Dari segi ekonomi. Dia hamil dan sampai dengan kandungan 6 dan 7 bulan ini dia untuk periksa ke bidan aja tidak ada biaya. Itu yang akhirnya mendorong saya untuk apa yang bisa saya perbuat saat itu. Jadi yang ada dalam pikiran saya bayi dan ibunya selamat, itu aja. Kalau seandainya ada lagi nih, udah 6 ya kan. Ada lagi yang telepon, ada terus gitu. Ini mau diurus juga atau gimana Ibu? Kalau saya maunya sih sebanyak mungkin, maunya. Terus? Tapi kan saya harus bicara dulu dengan suami saya. Pada saat itu ngomong sama suami itu gimana? Reaksi suami itu gimana? Dia udah tahu hati saya kalau suami saya. Sudah lama. Suami saya untungnya saya juga dapat suami yang luar biasa baik dan mengerti saya. Jadi pada saat saya bicara, suami saya tuh bilang, tapi kamu harus janji ke saya. Pada saat itu janjinya, kamu punya anak kandung, harus kamu cintai juga. Nanti kan pasti akan kesibukan banyak, gak bisa dibayangin itu dengan baby-baby yang itu. Kamu ada saya dan kamu juga ada anak-anak yang juga tetap harus kamu cintai selain bayi-bayi itu. Itu aja sih. Jadi gimana dong membagi perhatian? Sama anak-anak aja kadang-kadang kan kita juga rasanya kan sama yang ini, sama yang ini. Ini
10 tambah suami 11 berarti gitu. Gimana membagi perhatian dan waktu kita? Alhamdulillah semuanya itu seperti dimudahkan sama Allah. Yang tadinya mungkin awalnya saya bicara ke suami, ke anak-anak gitu. Anak-anak juga awalnya kan tanya, oh 1 ya bunda gitu. Terus besok, oh 2. Ternyata 3, 4, 5, 6 gitu kan. Ada yang cemburu nggak? Awalnya perempuan, anak saya kan perempuan cuma 1. Awalnya dia sempat maunya kan dia adiknya kalau bisa laki-laki. Kalau bisa Nggak mau ada laki-laki yang supaya saingannya ya, ya? kalau supaya nggak ada saingan. Nyatanya yang perempuan kan lebih banyak, 4 perempuan 2 laki bayi ini. Tapi sekarang ini yang overprotect malah dia. Oh, gimana caranya mendekatkan anak kepada adik-adiknya ya? Mungkin karena memang dia melihat kisahnya, kan saya juga cerita ke anak-anak, saya juga cerita ke suami bahwa masing-masing bayi ini kan dari latar belakang yang berbeda, dari kisah yang juga luar biasa gitu. Jadi saya juga bicara juga ke anak-anak, jadi juga saya menyentuh hatinya itu dengan cerita-cerita asal-usul ini bayi. Jadi diajarkan juga untuk bersimpati. Iya, betul. Itu. Benarkah ini bayi-bayi semua? Ya, bukan cuma asal dirawat, tapi semuanya masing-masing ada yang merawat babysitternya masing-masing ya? Iya. Total ada berapa semuanya? 6. 6. Yang 4 ada babysitternya juga? Yang 1 ada. Yang 1, jadi 7 semua Ada ya? 7 Jadi kalau babysitter. pergi sekaligus, berapa mobil? Selain berikut ini kita bahas ya, jangan kemana-mana, tapi Rufi. Lagi pergi berlibur ya, wow, rame pasti itu. 7. Sahabat Angels, waktunya kita pergi, oke?